simpleks, dan yang kedua yaitu analisis sensitivitas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mukfira Gobel, NIM 18504-056, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Manado. Metode simpleks. Metode simpleks merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simpleks digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Baiklah, kita masuk pada soal pertama, yaitu PT F10 akan membuat masker kain A dan masker kain B. Masker A terbuat dari 10 meter kain berwarna maron dan masker B terbuat dari 12 meter kain berwarna maron dan 6 meter kain berwarna hitam. Masing-masing membutuhkan masa kerja 5 jam untuk masker A dan masker B. Masker A kurang dari 65 pcs, masker B kurang dari 95 pcs, dan masa kerja kurang dari 20 jam. Berapakah yang harus diproduksi oleh 10 untuk mendapatkan keuntungan dengan Z sama dengan 35x1 tambah 25x2? Penyelesaian menggunakan metode simpleks. Diketahui fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 35x1 tambah 25x2. Dengan fungsi kendala, yang pertama 10x1 kurang dari sama dengan 65. Fungsi kendala yang kedua 12x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 95. Dan yang ketiga 5x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 20. Langkah-langkah pengerjaan. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan diubah sedemikian hingga semua variabel yang belum diketahui nilainya berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Diketahui fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 35x1 tambah 25x2 dirubah menjadi Z kurang 35x1 kurang 25x2 sama dengan 0. Yang kedua, mengubah batasan-batasan atau fungsi kendala. Semua batasan yang mula-mula bertanda kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan menggunakan suatu tambahan variabel yang sering disebut sebagai slack variabel dan biasanya diberi simbol S. Fungsi kendala yang pertama yaitu 10x1 kurang dari sama dengan 65 dirubah menjadi 10x1 tambah S1 sama dengan 65. Fungsi kendala yang kedua yaitu 12x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 95 dirubah menjadi 12x1 tambah 6x2 tambah S2 sama dengan 95. Dan fungsi kendala yang ketiga 5x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 20 dirubah menjadi 5x1 tambah 5x2 ditambah 5s3 sama dengan 20. Selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci merupakan dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel sebelumnya. Agar lebih cepat memperoleh pemecahan optimal, pilihlah kolom pada baris Z yang mempunyai nilai negatif paling besar. Kolom dengan nilai negatif paling besar yaitu kolom X1 dengan nilai yaitu min 35. Jadi kolom kunci dari tabel tersebut yaitu kolom X1. Setelah kita menentukan kolom kunci, langkah selanjutnya yaitu memilih baris kunci.
Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan. Cara untuk menentukan baris kunci yaitu kita cari terlebih dahulu indeks tiap-tiap baris dari kolom kunci, yaitu X1 dengan nilai penyelesaian yaitu 65, rasio yaitu 65/10 sama dengan 6,5, X2 dengan nilai 12X1 dan 95 penyelesaian dengan rasio yaitu 95/12 sama dengan 7,91, dan di baris X3 dengan nilai 5X1 dengan nilai penyelesaian yaitu 20 dengan rasio 20/5 sama dengan 4. Jadi baris kunci dari tabel tersebut yaitu berada di baris X3 dengan rasio 4. Langkah selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer. Yang pertama, mengganti X3 pada kolom baris dengan X1. Baris baru sama dengan X3 dibagi 5. Nilai dari baris X3 yaitu 0, 5, 5, 0, 0, 1, 20 dibagi dengan 5 menjadi 0, 1, 1, 0, 0, 1/5, 4. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang baris baru X1 kali min 35. Baris Z memuat nilai 0, min 35, 0, 0, 0, 0. Hasil dari baris baru X1 kali min 35 yaitu 0, min 35, min 35, 0, 0, min 7, min 140. Baris Z dikurang dengan hasil dari baris baru X1 kali min 35 menghasilkan 0, 0, 10, 0, 0, 7, 140. Selanjutnya mencari baris baru S1 sama dengan S1 kurang baris baru X1 kali min 10. Baris baru X1 memuat nilai-nilai yaitu 0, 10, 0, 1, 0, 0, 65. Hasil dari baris baru X1 kali min 10 yaitu 0, 10, 10, 0, 0, 2, 40. Baris S1 dikurang dengan hasil dari baris baru X1 kali min 10. Hasilnya yaitu 0, 0, min 10, 1, 0, min 2, 25. Selanjutnya baris baru X2 sama dengan X2 kurang baris baru X1 kali 12. Baris X2 memuat nilai yaitu 0, 12, 6, 0, 1, 0, 95. Hasil dari baris baru X1 kali 12 yaitu 0, 12, 12, 0, 0, 12/5, 48. Untuk menentukan baris baru X2, kita harus mengurangkan X2 dengan hasil dari baris baru X1 kali 12. Hasilnya yaitu 0, 0, min 6, 0, 1, min 12/5, 47. Diperolehlah tabel iterasi 2 seperti yang terlihat. Karena dalam baris Z sudah tidak ada lagi negatif, berarti tabel sudah optimal. Karena dalam baris Z sudah tidak ada nilai negatif, maka tabel ini sudah optimal.
Z maksimal